Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa saya hantarkan, berdoa mulai. Amin. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama Ibu Fakutin Junia Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Nah, di sini nanti saya akan membahas mengenai cita-cita. Ada yang tahu cita-cita itu apa? Ya, benar. Cita-cita merupakan harapan setiap manusia untuk menjalankan karir yang akan ditempuh di masa yang akan datang. Nah, ada tahu gak perbedaan cita-cita dengan karir? Tahu ya, cita-cita merupakan harapan, sedangkan karir merupakan kemajuan individu selama hidup atau bagian dari hidupnya. Bagi orang yang menggapai cita-cita bagian dari hidupnya, maka cita-cita itu merupakan impian yang membakar untuk terus melangkah maju dengan langkah yang jelas dalam kehidupan sehingga manusia tumbuh menjadi pengembangan diri. Nah, ada yang tahu gak tips cita-cita itu apa? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips agar cita-cita dapat tercapai dengan baik. Yang pertama adalah kenali kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fokus pada tujuan. Yang ketiga, konsentrasi penuh dengan cita-citamu. Yang keempat, asah terus bakatmu. Yang kelima, berani mencari sesuatu yang baru. Yang keenam, kembangkanlah dirimu. Yang ketujuh adalah belajar dari orang yang sukses. Yang pertama adalah kenali kemampuan diri sendiri. Setiap orang itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Contohnya, si A bisa memasak dan si B bisa menyanyi. Dia mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, dan si A melanjutkannya dia belajar memasak agar masakannya bisa enak, bisa disantap semua orang. Yang si B adalah dia bisa menyanyi sehingga dia melanjutkan ke sekolah menyanyi atau belajar menyanyi, dia akan bisa mengembangkan dirinya. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Jika kita bisa memasak, contohnya jika kita mau menjadi koki, kita pertama adalah kita harus bisa memasak ya. Kita harus mempunyai tujuan, aku harus bisa masak agar kita bisa menjadi koki. Yang ketiga adalah konsentrasi penuh dengan cita-citamu. Misal ibu pengen jadi guru ya, waktu kecil ibu pengen jadi guru. Nah, ibu itu belajar terus agar ibu bisa kuliah, agar ibu bisa menjadi guru yang baik, agar ibu bisa mengajarkan kalian semua. Yang keempat adalah asah terus bakatmu. Contohnya, jika kita bisa menyanyi, cuma kan setiap menyanyi kita harus mempunyai kemampuan menyanyi. Kita harus belajar agar kita tahu panjang rendahnya nada-nada tersebut. Nah, yang kelima adalah berani mencari sesuatu yang baru. Contohnya, aku belum tahu kemampuanku itu apa. Terus kita harus mencari kemampuan itu apa dengan cara kita sekolah. Di dalam sekolahan, saat kita sekolah, secara tidak sadar kita tahu bakat kita itu ada di mana. Yang keenam adalah kembangkanlah dirimu. Jika kita mau bisa kita bisa memasak, kita harus sekolah di masak. Seperti biasanya di SMK itu ada jurusan tata boga. Nah, kita harus sekolah di sana agar kita bisa mengembangkan bakat-bakat yang telah kita miliki. Yang ketujuh adalah belajar dari orang sukses. Misalnya
kita berbaur, teman kita itu ada yang jualan online atau paling tidak dia sukses dalam bidangnya. Kita harus belajar dari orang tersebut bagaimana cara-cara untuk bisa menggapai cita-citanya, bagaimana cara menggapai bakatnya, sehingga kita bisa meniru atau paling tidak kita mempunyai wawasan baru agar kita bisa menggapai cita-cita yang telah kita miliki. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai sikap yang ada di dalam diri agar cita-cita dapat tercapai. Yang pertama adalah terima apa adanya. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, siap menerima resiko. Yang keempat adalah syukuri hasil yang telah dicapai. Yang pertama adalah terima apa adanya. Kita harus menerima apa yang telah Tuhan miliki kepada kita. Misalnya, kita mempunyai bakat menyanyi, kita harus bisa, alhamdulillah ya Tuhan telah memberikan. Sikap yang harus didalami diri agar cita-cita dapat tercapai. Yang pertama adalah terima apa adanya. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Yang ketiga adalah sikap menerima resiko. Yang keempat adalah syukuri hasil yang telah dicapai. Yang pertama adalah terima apa adanya. Jika Tuhan memberikan kita bakat menyanyi, kita harus menerimanya dengan cara apa? Yang pertama, kita harus mengasah bakat kita tersebut. Yang kedua, kita harus belajar menyanyi. Kita harus sekolah menyanyi agar suara kita menjadi baik sehingga kita menjadi penyanyi yang profesional. Yang kedua adalah jangan putus asa. Jangan putus asa, kita harus semangat untuk menggapai cita-cita yang telah kita miliki. Misal kita gagal dalam misal kita mempunyai bakat menyanyi, kita ikut lomba menyanyi. Jika kita gagal lolos tes menyanyi tersebut, kita harus mengulangi lagi sampai kita berhasil, dan kita tidak boleh putus asa. Yang ketiga adalah siap menerima risiko. Setiap cita-cita itu ada risikonya. Seperti kita mempunyai ingin menjadi atlet. Seumpamanya kita ingin menjadi atlet silat ya. Atlet silat itu harus berani sakit. Karena apa? Silat itu kan tidak mungkin kita cuma melihat aja ya, kita harus fisik, kita harus olahraga. Nah, kita harus memukul. Itu resiko yang telah harus kita ambil. Yang keempat adalah syukuri hasil yang telah dicapai. Jika kita gagal atau berhasil, kita harus mensyukuri apa yang telah kita capai. Karena apa? Karena hasil yang telah kita capai itu adalah ibaratnya hasil dari perjuangan kita ya. Jika kita seumpama kita mendapatkan hal baik, kita harus alhamdulillah. Jika kita tidak sesuai yang kita harapkan, kita harus harus yakin untuk kita harus bisa lebih baik dari apa yang telah kita lakukan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan cara untuk menggapai cita-cita. Yang pertama adalah jaga dan tumbuhkan cita-cita dengan cara kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah kita gapai. Nah, kita harus menjaga dan mengembangkan apa yang telah kita dapatkan. Yang kedua adalah mengembangkan kepribadian untuk menjadi yang lebih baik. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mau berusaha untuk menjaga kepribadian yang baik dan mau untuk mengembangkannya sampai benar-benar telah mewujudkan cita-cita. Yang ketiga adalah berpikir maju. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik. Nah, kalau bisa perspektif tersebut harus dihilangkan ya. Yang keempat adalah tidak menyerah dan selalu mencoba. Kita tidak boleh menyerah. Jika kita gagal, kita harus lagi berusaha agar kita bisa menggapai cita-cita kita.
Yang kelima adalah menatap ke depan untuk lebih baik dan menjadi sejarah serta kegagalan sebagai pelajaran untuk menuju kesuksesan. Yang keenam adalah hal yang paling penting, yaitu berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar bakat kita atau cita-cita kita dapat terwujud. Nah, dari yang telah Ibu paparkan dapat disimpulkan bahwa cita-cita yang akan kita raih di masa yang akan datang saling berkaitan, saling mendukung dan saling memberikan andil dalam pencapaian tujuan hidup kita. Cita-cita bisa berperan menjadi penyemangat semua hidup berawal dari angan-angan dan mimpi yang sulit untuk diraih. Jadikan mimpi tersebut menjadi acuan. Demikian pelajaran pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.